Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore waktu Singapura, atau mungkin saya mulai sekarang akan menyebutkan dalam waktu Indonesia Barat. Em, Baik, saya akan mulai saja membuka acara ini. Pertama-tama, eh, selamat sore waktu Singapura, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada para pembicara yang telah hadir di tengah-tengah kita. Em, ada 3 pembicara saat ini yang nantinya akan saya perkenalkan. Kemudian selamat sore juga kepada para peserta dari Indonesia dan dari seluruh negara yang yang telah hadir di tengah-tengah kita. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adam. Saya adalah mahasiswa PhD dari Nanyang Technological University of Singapore. Suatu kehormatan dapat menjadi moderator dalam acara kali ini yang berjudul yaitu di acara mentoring series I4 atau Ikatan Ilmuwan Internasional Indonesia dengan judul How to Publish Research in Key One Journal, First Quarter Journal. Acara ini diselenggarakan oleh Ikatan Ilmuwan Internasional Indonesia, kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, dan Australia. Untuk para peserta yang telah hadir, saya ada beberapa pengumuman sebelumnya, yaitu aturan dari acara hari ini. Yang pertama, acara ini terdapat 2 sesi, yaitu sesi seminar atau talks dan tanya jawab. Kemudian eh, kemudian selama sesi seminar, peserta dipersilakan untuk bertanya melalui kolom chat dengan format yang telah diberikan di kolom chat. Dan kemudian nanti di sesi Q&A akan dipersilahkan untuk bertanya eh, secara langsung kepada para narasumber. Baik, kemudian em, dilarang untuk unmute atau menyalakan suara selama proses seminar berlangsung, dan mohon untuk tidak melakukan share screen atau annotate selama masa seminar. Baik, demikian adalah aturannya. Saya akan perkenalkan sekarang para narasumber kita. Telah hadir di tengah-tengah kita 3 narasumber yang akan saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah ada Prof. TM Indra Mahlia dari beliau adalah seorang distinguished professor di University of Technology Sydney. Selamat malam waktu Australia, Prof. Indra. Selamat malam. Iya, baik. Terima kasih banyak telah hadir. Dan kemudian next ada Prof. Muhammad Aziz. Beliau adalah Associate Professor dari Institute of Industrial Science, the University of Tokyo. Selamat sore atau malam ya, Selamat Prof. malam, Selamat Mas malam, Prof. Adam Aziz. ya. Iya, terima kasih telah hadir di tengah-tengah kita. Dan yang ketiga next ada Prof. Lydia Helena Wong. Beliau adalah Associate Professor di Nanyang Technological University of Singapore. Selamat sore, Prof. Lydia. Selamat sore, Mas Adam dan teman-teman Eh, sekalian. Terima kasih telah hadir di tengah-tengah kita. Baik, demikian adalah perkenalan dari pembicara. Untuk berikutnya kita akan memasuki sesi seminar. Karena kita sudah full team sekarang ini, mari kita coba memulai open cam karena akan ada foto bersama dari panitia. Jadi saya mengajak para peserta untuk open cam. Terlebih dahulu saya beri waktu sekitar 2 menit untuk open cam karena kita akan eh, melakukan foto bersama melalui Zoom. Mungkin panitia apakah sudah siap? Oke, saya sudah siap. Rekan-rekan diharapkan untuk open cam terlebih dahulu. Oke, karena di sini hanya ada satu slide, jadi saya akan hitung. 3, 2, 1. Tahan sebentar. Oke, sekali lagi.
3, 2, 1. Oke, sudah, Pak. Terima kasih atas bantuannya Mas Wolf, atas apa foto bersamanya. Baik. Nah, sekarang kita mulai memasuki acara yang sudah ditunggu-tunggu, acara utama yaitu pembawaan materi oleh para pembicara. Baik, akan kami persilakan saja. Dari yang pertama, saya persilakan Prof. Indra Malia untuk memberikan pemaparan materi. Saya share screen ya. Baik, Prof. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good evening, good afternoon Indonesia. Okay, my name is Indra. I just moved here to Australia 5 years ago. My degree is actually in mechanical engineering, but here because here mechanical engineering more toward mechatronic, they put me under environmental engineering, where my work is mostly related to global warming, emission, and so on and so forth. Very 85% similar to Prof. Aziz. very similar. Okay, this one is actually lately I didn't honestly I didn't really write a paper. Mostly the one who write a paper is my student. So what I want to share with you what I did to my student so they can publish to in Q1 journal. And firstly, why do we have to publish? Like so many times when I visited Indonesia, when I asked this question, the answer is not certain. So here in Australia, it's very clear. It's actually for the knowledge and for the ranking. Okay, for the student, maybe for the staff, for peer review, for direction, cited, to get cited, KPI dissemination, and to get a better job. Like me here, I moved from Malaysia to here because of some of publications. Some maybe like in the area of Prof. Lydia, she can get Nobel Prize later on when you do some discoveries. Like in my area, a bit difficult because the main area is the techno-economic analysis, life cycle cost analysis, and circular economy, and so on and so forth. In Australia, here we have about close to 1 million students in 2019. Then after COVID, it's reduced to 500,000. Right now, about 700,000. If you calculate this thing, for example, if 500,000 foreign students here, one of them, they bring 2,500 per month for tuition fees, 2,500 for living costs. It's income to the country up to 30 billion. So it's a third or fourth biggest income of the country. That's why here we have to publish, because publishing related to the ranking. That's the reason. The other thing is, I'm here. It's when I moved here, I asked the former VC, why am I here? And he said for the ranking, because of it's big business here. My school is actually, my university is a new university, just become university in 1989. So about 34 years old, but ranked 90 in the world right now. 9 overall in Australia, second in engineering in Australia. The first one is UNSW, and second in energy and fuel behind the UNSW, and first in computer science, and 22nd in worldwide engineering. So we have mostly we focus in engineering and computer science, and located exactly in the center of the Sydney, only 5 minutes from airport, and 39% of creative business in the industry in this area. So the rent is quite expensive, of course. Then you see here,
the citation and ranking, what you can see here, UTS is second in Australia for the citations and second for research impact. And we raised the ranking in 2084 in 2013, become 19 in 2020. I don't think any other university can do like this. Almost similar to us is NTU, below 50. So they increase so much because of the citations. The most important thing for citation is to plan. You cannot just, even me now at my age, I cannot just sit here, write in 2 weeks and try to publish. Cannot. I have to plan at least 3 months, at least. Mostly one of the paper I just published, I planned it for 5 years. I constructed the paper and give to one of my colleagues, to my student, about 5 years ago. We just published last 2 months. So for publishing, the most important thing you have to do is, if you are a student, you have to discuss with supervisor about the title of the thesis, because this one, the direction that you have to go for next 3 years. Second thing is objective. You set objective as many as possible, if possible up to 5, 6, because if some of objective you cannot achieve, you still can graduate. And you talk about methodology with your supervisor, availability of the equipment. You want to do about nuclear, for example. In Indonesia, we don't have this kind of thing. So, and if you want to import like something related to nuclear, maybe only in Japan, in UK and US, you can do this thing. And university requirement. In some universities, like my former university, at least we have to publish two Web of Science journal, then we can submit. Faculty requirement. So it's depend on the faculty. In some faculty, like for example, in the language, usually you have to publish monograph and so on and so forth. Then this one, the most important thing, supervisor requirement. Like my supervisor, when I discussed with him about submission of the thesis, he told me, if you can show me 3 sign direct, then we discuss about the submission. So this one you have to discuss with your supervisor early. And scholarship requirement. In some scholarship, you need to publish as well. So that's some other requirement, depend on the country and the university and the faculty. And the most important thing here, you see the thesis structure is mostly like this: title, abstract, introduction, literature review, or theoretical background if you are doing simulation, methodology, result discussion, conclusion, and references. And journal requirement, title, abstract, introduction, methodology, material, and method. If you are doing in like Prof. Lydia area, maybe more suitable to use material and method. Result and discussion, conclusion, references. If you see here, it's almost similar. It's actually doing thesis and doing a journal is the same thing, just the way how you do it. So how to convert these two things? For student, what they have to do is to convert journal paper to become thesis. It's easier. Or for the staff, if student did not publish when you supervise, you can convert this thing to become journal paper. So you have to follow certain pattern that I practiced for so many years. So for my student, what I asked them to do, to follow this step, the first one, title, abstract, then introduction, then I set objectives. Usually I set 3 to 4 objectives, depend on the area. For this case, 3 objectives. And limitation as well, because some universities, like when I was in Uni10, the equipment is not very sophisticated like here in Australia. So like we cannot achieve the temperature that minus 190, for example. Your equipment only 150. So you mentioned here in the thesis, this thing in the thesis, and the contribution, because this one very important.
the first question they will ask for PhD thesis is the contribution, the novelty of your work, and the literature review. Usually what I ask my student, it's related to objective. For example, this one, objective one related to performance of the engine. So literature review one must be related to performance of the engine. Later on, I will explain why. And then objective two, for example, emission of the engine. So the literature review for objective two must be related to emission. Objective three related to additive, for example. Literature review must be related to objective. Then methodology. Methodology is actually how we achieve the objective. So for the first 3.2, method for objective one to measure the performance. 3.3 method for objective two, how to measure emission. Method for to develop the additive with for biofuel in my area. Then result and discussion. What is result and discussion actually? Result and discussion is graph and table you promise in the chapter one, in the objective one. That's all. You spend some time, 7 years, just to plot graph and table. Picture as well. So graph and table for objective one, graph and table for objective two, and graph and table for objective three. Then what is discussion? Discussion is actually related to chapter 2. That's why you have to discuss that thing in chapter 2. So the most easy way to discuss than to compare your graph with published graph in the literature review. And then conclusion. You have to remember here, if you have 3 objectives, you must have at least 3 conclusions. So not 13 conclusions. Now you can have 6. Okay, then what I ask my student to do is actually to complete one by one. First, like for example, to complete objective by objective rather than chapter by chapter. Okay, this one, for example, I ask them to complete objective 1 first, literature 1, method 1, result and discussion 1, conclusion 1, and submit to the journal. So we get 1 paper already. While waiting that paper to be rejected or accepted, ask him to start the objective 2. Then this literature review 2, combined with this, become a second journal. So that's how I supervise my student. It's not based on the chapter, but based on the objective. They have to solve one by one. Usually I set 5 objectives. They can achieve 3 objectives and they still have time. I will ask them to complete another objective. So this is the thing that you have to discuss with supervisor, and or if you are a lecturer, you have to discuss with your student at early stage. Now I have a draft. Where should I publish? There are so many types of paper actually. There are full article, short communication. Full article usually 8,000 words. Short communication 4,000 words. Technical note 4,000 words. Data, only data. Data bank, viewpoint, review, and letter. If some student good in writing chapter 2 literature review, so you can publish as review papers. This sum of review comment from when I was a student, you see this the worst one. They really have to go back to the classroom to continue their education. It's the paper written by my colleague now become distinguished professor in one university in Malaysia. And this is the best one. Why the best? It's received 1st October and accepted in 3 days. So it's a Q1 journal. Only this one, what I told you, data bank. That's all I think from me for 10 minutes. Thank you so much, Prof. Really well structured, and I really enjoy the material. Terima kasih, Prof. No, Karena ini sangat-sangat
komprehensif dan concise gitu ya, dan tapi banyak banget info yang bisa didapat. Tapi sebelum kita lanjut untuk berdiskusi, saya persilakan dulu pembicara kedua, Prof. Yaitu sesuai urutan. Pembicara kedua adalah Prof. Muhammad Aziz. Apakah sudah ready, Prof. Aziz? Oke, baik. Terima kasih, Mas Adam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, salam 24 jam ya. Jadi, saya share screen terlebih dahulu. Eh, Intinya gini, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Indra. Jadi Prof. Indra guru saya gitu. Jadi semuanya sudah disampaikan oleh beliau. Jadi saya tidak akan menyampaikan sesuatu yang yang sudah disampaikan oleh beliau gitu. Jadi takutnya kalau bahasa Jawa kualat gitu ya. Jadi oke, apa saya muridnya Prof. Indra juga. Jadi dalam hal ini saya hanya mengikuti apa pesan-pesan dari Prof. Indra dalam hal ini. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa saya share. Mungkin general point saja ya. Nanti mungkin terkait detail atau misalkan apa mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut di sesi berikutnya, sesi Q&A. Nah, saya tidak akan berbicara juga masalah ini masalah innovation dan novelty, tapi intinya adalah kadang kita mungkin akan memahami juga posisi kita ketika kita melakukan riset, kita melakukan inovasi itu sendiri, kita posisinya akan di mana. Mungkin kebanyakan dari kita pasti akan lebih fokus di incremental innovation itu sendiri, gitu ya. Mungkin ada juga beberapa mungkin seperti Prof. Lydia misalkan akan fokus di disruptive innovation atau misalkan nanti bisa lebih ke arah quantum innovation macam-macam gitu. Tapi mungkin akan sebagian besar daripada kita, mungkin 60% daripada kita itu atau 70% daripada kita itu kita akan lebih fokus di incremental innovation. Jadi kita melakukan riset, kita melakukan inovasi itu mungkin sebagai perbaikan atau sebagai improvement daripada riset-riset sebelumnya gitu. Itu mungkin akan lebih banyak. Nah, eh, kenapa kita mungkin bukan kenapa ya dalam hal ini, tapi mungkin apa yang mendorong kita untuk menulis paper dalam hal ini gitu ya. Ya memang kalau yang saya pahami juga itu memang salah satu sebagai responsibility kita sebagai researcher itu sendiri. Jadi selain kita melakukan riset, melakukan kerja itu sendiri, otomatis setelah itu mau tidak mau karena bagaimanapun target daripada riset itu sendiri adalah knowledge creation. Nah, itu memang sebuah tanggung jawab kita sebagai seorang researcher, seorang akademia, atau bisa saja seseorang yang memang berkecimpung di wilayah akademik itu sendiri, gitu ya. Nah, terkait dengan responsibility ini, tentunya ketika kita melakukan riset, setelah itu kita ada hasil, dan setelah itu kita melakukan publikasi, yang sebenarnya yang saya rasa sendiri sebagai sesuatu yang mungkin akan sangat impactful bagi diri kita sendiri adalah pertama adalah kita punya identitas yang kuat dalam hal ini. Jadi kita jelas sebenarnya expertise kita apa. Karena kita mungkin akan berbicara, oh kita ahli di sini. Cuma permasalahannya kita butuh evidence. Kita butuh evidence, kita butuh proof dalam hal ini. Maksudnya ketika kita bisa memang membuat sebuah karya dan karya itu nanti mungkin bisa dibaca oleh orang lain, bisa di-cite oleh orang lain. Intinya adalah hasil kita itu eksis, ada. Tentunya itu akan membuat identitas kita. Dan mungkin berbeda ketika kita bekerja sebagai karyawan di company atau misalkan kita sebagai akademia itu sendiri. Biasanya achievement kita sebagai akademia itu otomatis akan menempel kepada diri pribadi. Jadi meskipun kita pindah kampus pun macam-macam segala itu achievement ataupun identity itu sendiri itu biasanya akan menempel kepada diri kita sendiri. Itu mungkin sedikit berbeda dengan rekan-rekan yang kerja di dunia industri ataupun company itu sendiri gitu ya. Nah, poin yang kedua yang menurut saya juga penting tadi seperti disampaikan oleh Prof. Indra juga adalah quantity dan juga quality dalam hal ini. Tapi memang secara tren umum ya, secara tren umum saya tidak tahu mungkin Prof. Indra ataupun Prof. Lydia punya pandangan yang berbeda. Tapi secara tren umum kadang kita sebagai yang anak-anak muda itu memang kadang lebih fokus kepada quantity terlebih dahulu. Tapi pada suatu poin tertentu ya, misalkan oke lah kita ngambil S3 dari umur 25-26 gitu ya. Terus nanti dapat S3 misalkan umur 28 30-an misalkan gitu ya. Nah, itu di awal-awal masa akademia, masa-masa bekerja sebagai akademia itu kadang memang eh, mungkin secara by nature ya, kadang ada keinginan quantity terlebih dahulu daripada quality itu sendiri. Tetapi itu pasti akan suatu saat pasti akan jenuh juga. Gitu. Kita akan capek dengan mengejar kuantitas itu sendiri karena bagaimanapun impact-nya akan kecil.
Nah, pada suatu saat mau tidak mau, dan itu mungkin akan sebagai sebuah tuntutan juga ya, karena kita merasa juga kita hambar juga dalam hal ini. Akhirnya apa? Kualitas itu juga akhirnya akan menjadi sebuah fokus yang by nature kita akan mengejar dalam hal itu gitu ya. Nah, jadi mungkin kita bisa bicara masalah balance antara quality dan quantity, tapi ada juga tren-tren secara nature itu sendiri. Kadang kita mengejar kuantitas terlebih dahulu, baru setelah itu kualitas gitu loh. Nah, setelah itu ketika kita berbicara masalah knowledge, otomatis kita berbicara masalah global knowledge itu sendiri, maksudnya global thinking, global ideas. Ide daripada riset itu bisa bersifat lokal. Tetapi ketika kita berbicara terkait dengan knowledge itu sendiri, maka knowledge itu sendiri harus berlaku secara global. Jadi nanti knowledge yang kita create daripada riset kita otomatis harus bersifat global dan itu acceptable bagi semua orang dan tidak hanya valid untuk lokal tertentu gitu ya. Nah, tadi seperti saya sebutkan yang terakhir adalah target kita untuk melakukan riset dan juga setelah itu publikasi itu sendiri adalah sebenarnya adalah comprehensive knowledge creation dalam hal ini. Jadi memang itu sebuah tanggung jawab. Jadi ketika kita melakukan penulisan yang kita tuntut dalam hal ini adalah memang tulisan itu sendiri itu bisa menjelaskan. Dia menjadi sebuah piece of knowledge ya, dan itu komprehensif, maksudnya memang bisa menjelaskan kita mau ngapain, permasalahannya apa, setelah itu objektifnya juga apa, metodologinya apa, hasilnya apa, misalkan gitu, atau misalkan nanti perbandingannya dengan studi yang lain seperti apa, maka kita harus bisa mendapatkan sebuah ritme ataupun sebagai alur dari pemikiran itu yang memang bisa dinyatakan sebagai komprehensif itu sendiri gitu ya. Nah, ini mungkin beberapa dorongan kenapa kita publish paper juga. Tapi memang seperti yang saya sebutkan, identity creation itu memang sangat penting sekali gitu. Jadi kita bisa addressing diri kita, sebenarnya kita expert di mana gitu ya. Nah, dan poin berikutnya yang sebenarnya sangat penting sekali adalah kita bisa self assess diri kita sendiri. Ya, ini sebenarnya sangat penting. Kadang ketika kita tidak melakukan aktivitas penulisan, kadang mungkin kita bisa menilai diri kita mengetahui. Tetapi proses penulisan itu justru akan membuat kita bertanya kepada diri kita, apakah kita benar-benar mengetahui? Ataupun kalau misalkan kita mengetahui, apakah pengetahuan kita itu runut atau tidak? Atau memang teori-teori atau misalkan pemahaman kita itu memang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, dan juga apakah kita bisa menjelaskan kepada orang lain atau tidak. Jadi ketika kita menulis, otomatis kita juga akan assess diri kita sendiri. Kita akan melihat, mengevaluasi diri kita, apakah kita benar-benar ahli di bidang itu, apakah kita benar-benar mengetahui di bidang itu atau tidak, gitu ya. Nah, yang lain mungkin terkait dengan kita respect juga ke orang lain, macam-macam gitu ya, itu juga akan menjadi sebuah poin yang penting juga. Ini tadi sudah disebutkan oleh Prof. Indra, saya tidak akan berbicara panjang masalah ini, tapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah kita memahami sekarang, memang kenaikan jumlah dari scientific papers itu memang sangat-sangat signifikan sekali. Ini data per 2018 pun itu seperti ini. Dan saya yakin tahun 2022 ataupun 2023 ini otomatis kenaikannya juga pasti akan signifikan sekali. Nah, permasalahannya adalah bagaimana agar paper kita yang mungkin satu di antara berapa juta itu sendiri, itu memang pertama bisa ditemukan, ya, bisa dibaca, dan itu memang notabene-nya itu memang paper itu menawarkan sebuah pengetahuan yang memang bermanfaat. Kalau yang tadi saya sebutkan sebagai comprehensive knowledge dalam hal ini, gitu ya. Dan berikutnya memang setelah itu akhirnya akan mendorong seseorang itu untuk men-cite, gitu ya. Nah, ataupun nanti efek berikutnya, syukur-syukur kalau misalkan akhirnya dari studi itu nanti bisa applicable, bisa useful ke real life macam-macam, itu mungkin akan sangat baik sekali. Ini saya tidak akan berbicara panjang masalah ini. Berikutnya, karena waktunya juga terbatas ya, yang penting juga adalah terkait dengan etik sebenarnya, gitu ya. Etik ini sangat penting sekali. Ada beberapa hal yang mungkin bisa saya garis bawahi: fabrication, falsification, plagiarism. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan juga terkait dengan plagiarism, self plagiarism akan seperti apa, gitu ya. Ya, ini nanti mungkin bisa kita diskusikan juga. Tapi dalam hal ini kita juga perlu hati-hati dengan sesuatu yang memang sudah kita tulis sebelumnya, gitu ya. Nanti mungkin akan berhubungan erat juga dengan copyright-nya akan seperti apa, gitu ya. Copyright-nya apakah
punyanya publishers ataukah memang itu CC Common Creative Commons atau misalkan yang lain gitu ya. Jadi nanti CC pun nanti ada beberapa juga gitu ya. Jadi ini perlu kita garis bawahi juga dalam hal ini. Jadi fabrication, falsification, plagiarism itu mungkin suatu hal yang tiga hal yang mungkin sangat-sangat perlu kita perhatikan dari awal gitu ya. Nah, berikutnya ini tadi sudah dijelaskan juga oleh Prof. Indra, apa prosesnya macam-macam gitu ya. Tapi ada beberapa poin yang mungkin saya sadari ya ketika kita menulis atau misalkan kita berdiskusi dengan mahasiswa untuk mengarahkan mahasiswa agar mereka menulis gitu ya. Tapi yang terpenting ketika kita publikasi yang pertama adalah ide. Ya, ini nanti akan hubungannya dengan novelty itu sendiri gitu ya. Apakah ide itu sendiri benar-benar akan novel atau tidak gitu ya. Tapi yang terpenting adalah anak atau misalkan mahasiswa itu sendiri kita motivate agar dia memang nyari memang ide-ide yang notabene mungkin nakal gitu ya. Nah, ini nih memang di sini akan ada hubungan mutualism antara mahasiswa dan juga supervisor dalam hal ini. Gitu. Kadang mahasiswa juga kadang idenya terlalu nakal juga akhirnya vektornya juga tidak berarahan ya. Tapi dalam hal ini mungkin supervisor juga bisa mengarahkan berdasarkan experience yang dia punyai. Nah, berikutnya juga ketika kadang kita menulis atau kita melakukan riset, yang terpenting adalah yang sangat penting juga adalah kita bisa melakukan searching capability ya. Maksudnya dalam hal ini adalah sebenarnya studi apa yang sudah dilakukan, setelah itu yang kita butuhkan knowledge apa yang kita butuhkan. Karena ketika kita melakukan riset, otomatis multidisiplin. Tidak bisa kita hanya misalkan saya backgroundnya mechanical engineering sama seperti Prof. Indra ya. Akhirnya mau tidak mau ketika kita melakukan riset itu nanti berhubungan erat juga dengan chemical engineering, dengan electrical engineering, yang notabene-nya mungkin itu benar-benar sesuatu yang mohon maaf itu memang bukan ranah kita di awalnya gitu ya. Tapi disitulah kita memang perlu survive dalam hal ini, kita memang perlu mencari sesuatu yang memang baru dalam hal ini dan justru dengan multidisiplin tadi itu kadang ketika kita berangkat dari sesuatu disiplin yang berbeda itu kadang orang yang berada di disiplin yang sudah ada kadang tidak menyadari. Maksudnya gini, ketika saya berangkat dari mechanical engineering, terus setelah itu saya masuk ke sesuatu yang mungkin berhubungan erat juga dengan chemical engineering, kadang akhirnya saya punya sense di mana itu chemical engineers kadang tidak memahami dalam hal itu. Bukan tidak memahami, karena mungkin tidak ngeh dengan hal itu. Gitu. Jadi pengetahuan ataupun sense kita sebagai seseorang yang punya disiplin tertentu itu kadang menjadi modal juga untuk perluasan kita dalam riset itu sendiri. Dan berikutnya yang penting juga adalah patience, ya kesabaran dalam hal ini itu sangat penting sekali. Riset, nulis itu juga perlu kesabaran. Mungkin yang di awal-awal ya, misalkan rekan-rekan di sini yang misalkan baru nulis 1, 2, 3 itu kadang-kadang butuh kesabaran. Tetapi saya yakin ketika kita sudah punya sense nulis, sense riset dalam hal ini, kadang akhirnya kita bisa memahami, oh, kalau misalkan melakukan riset seperti ini, kira-kira value-nya akan seperti ini. Kalau misalkan mau nargetin jurnal seperti ini, itu otomatis nanti kira-kira cara tulisnya seperti ini. Maka kita akan mengetahui sense itu sendiri gitu ya. Jadi patience dalam hal ini targetnya nanti bagaimana kita akan hasilnya memang bagus dan juga yang kedua adalah kita punya sense yang terbentuk secara alami itu sendiri gitu ya. Berikutnya writing capability saya yakin sudah disebutkan juga oleh Prof. Indra tadi gitu ya. Ini karakteristik sudah saya tidak akan berpanjang lebar juga gitu ya. Ini beberapa important flows ya terkait dengan terkait dengan writing termasuk juga flow, rhythm itu sangat penting juga. Kadang paper itu jangan terlalu kaku juga, maksudnya menawarkan sesuatu yang memang agak ini ya, flow-nya tuh ada gitu ya, dan menarik seseorang untuk membaca gitu ya. Jadi kadang kita memang ketika kita melakukan misalkan gampangnya literature review misalkan, atau misalkan review-review beberapa paper yang terkait dengan ketika kita menulis introductions. Ya, berarti kita kadang perlu menjelaskan beberapa works ataupun riset yang sebelum kita. Nah, otomatis disitulah kadang kita perlu juga menciptakan flow, ya. Ada permasalahan seperti ini, ada orang riset yang menjawab seperti ini, tapi permasalahannya belum terjawab semuanya. Akhirnya riset kita ada, ya, itu jadi kita menawarkan beberapa flow yang memang akan akhirnya menggugah seseorang untuk membaca, gitu ya. Nah, berikutnya ini oke lah beberapa poin gitu ya. Saya tidak akan belajar panjang juga. Nanti
Silakan nanti slide bisa kita bagi juga. Nanti kalau misalkan rekan-rekan bisa ada ketertarikan silakan gitu ya. Ini ada perspektif ya. Kalau kita menulis itu kan otomatis pertama akan lewat editor, setelah itu reviewers ya, baru setelah itu pembaca gitu ya. Nah, otomatis permasalahan kadang editor sama reviewers itu orang-orang yang memang sibuk dan notabene tidak punya waktu gitu lah. Bagaimana kita memang bisa memberikan tulisan yang memang tidak dalam tanda petik itu tidak merepotkan mereka gitu ya. Jadi pertama memang harus clear, harus menarik gitu ya, dan memang harus signifikan dalam hal ini gitu ya. Nah, oke, ini saya tidak akan ini garis besar terkait dengan signifikan sangat penting sekali gitu ya. Uncited paper itu ternyata banyak sekali gitu ya. Jadi ini yang perlu kita pahami juga. Hampir sepertiga, terutama ketika kita berbicara masalah natural science dalam hal ini, hampir sepertiga dari jurnal-jurnal yang publish itu ternyata uncited gitu ya. Jadi apakah itu tidak bisa ditemukan, ataukah memang tulisannya tidak menarik sama sekali, atau misalkan ada sebab yang lain gitu ya. Atau misalkan dari jurnalnya itu sendiri mungkin tidak terindeks dengan baik, atau misalkan yang lain gitu ya. Nah, berikutnya prospective reviewers. Reviewers kan inginnya waktunya kan tidak ada, itu kan voluntary. Pada dasarnya reviewing activities kan voluntary ya. Jadi otomatis mereka tidak bisa spend waktu dalam waktu yang lama. Yang mereka harapkan adalah clear, quantified dengan jelas ya. Novelty-nya juga jelas apa saja, kontribusinya apa gitu ya. Yang memang understandable, message-nya mau ngapain gitu ya. Itu juga jelas gitu ya. Flow-nya juga baik gitu ya. Dan juga berikutnya ya kadang ada beberapa atensi perhatian-perhatian yang memang perlu kita garis bawahi juga dalam hal ini. Ini beberapa juga, tapi saya tidak akan berbicara panjang, Mas Adam ya, karena takutnya waktunya kelewatan juga. Sepertinya sudah lebih daripada 10 menit ya. Ini instant rejection macam-macam, ada apa macam-macam, mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Saya cukupkan seperti itu. Nanti mungkin ada contohnya juga macam-macam segala, tapi saya tidak akan berbicara panjang lagi. Mas Adam, saya kembalikan ke Mas Adam ya. Nanti kalau misalkan ada poin yang bisa kita discuss selanjutnya, mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh, oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Kalau sebelumnya dari Prof. Indra saya hypnotized gitu sebenarnya dari practical meanings of writing and publishing. Kalau ini saya mendapatkan philosophical philosophical things gitu ya dari writing gitu, dari mempublikasikan hasil ideation dan lain-lain. Terima kasih banyak Prof. Aziz. Nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut terkait apa-apa yang tadi telah dipaparkan. Terima kasih. Kita akan next ke pembicara yang ketiga untuk melengkapi semua dari pembicara yang sebelumnya. Saya persilakan kepada Prof. Lydia untuk memaparkan materinya. Silakan, Prof. Terima kasih Mas Adam. Saya izin share screen ya. Terima kasih. Oke, bisa lihat screen-nya? Apakah screen-nya sudah kelihatan? Sudah, Sudah Prof. ya? Oke, Ya. terima kasih. Oke, saya izin, saya merasa bersyukur menjadi pembicara yang ketiga karena sebenarnya sudah banyak poin-poin yang dibahas oleh Prof. Indra dan Prof. Aziz. Saya berterima kasih sekali. Dan saya setuju sekali dengan banyak poin-poin yang sudah diungkapkan seperti kenapa kita mesti publish paper ya. Lalu banyak juga poin-poin tadi yang sudah dibahas bahwa paper itu adalah suatu bentuk self-assessment dan lain-lain sebagainya. Jadi kali ini saya akan berusaha memberikan sesingkat-singkatnya saja poin-poin tambahan dari saya ya. Sebelum itu mungkin saya izin kasih 2 menit introduction tentang NTU Singapura karena sebenarnya ada another NTU di Taiwan ya. Jadi saya mau just clarification, this is NTU in Singapore dan kami ini sebenarnya baru didirikan tahun 91 and we are actually one of the young university in the QS top 50 under 50 ya. Tapi walaupun
kita sekarang kan hidup di dunia ranking, ada QS ranking, Times Higher Education ranking, dan lain sebagainya. Ranking yang paling saya banggakan itu adalah ranking dari American Express Travel and Leisure Magazine, karena NTU kampus dinyatakan sebagai salah satu kampus terbaik, the most beautiful campus, ya, the top 15 most beautiful campus. Ini sedikit facts and figure dari NTU. NTU menjadi nomor 1 di 5 bidang ilmu, ya, condensed ini berdasarkan US News. Lalu kami juga punya total 42.000 population, student and staff dari mancanegara, ya. Oke, ini tampak NTU dari atas, ya. Kami sudah punya kami punya 200 hektar kampus yang di atasnya sudah diinstal solar panel. Ada 5 megawatt solar panel di atas kampus NTU, dan kami juga punya residential facilities untuk students, ya. Dan seandainya memang ada di antara adik-adik yang tertarik untuk melanjutkan S2 atau S3 di NTU, silakan untuk langsung saja ke website untuk mencari informasi. Oke? Di NTU banyak bidang ilmunya. Kami punya Lee Kong Chian School of Medicine, College of Science, ya, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Pasti, NIE National Institute of Education, ini untuk pendidikan guru sekolah dasar sampai high school di Singapura, ini semuanya ada di NIE. College of Humanities, Arts and Social Science. Jadi walaupun NTU itu namanya Technological University, kami juga punya College of Humanities, Arts and Social Science dan Nanyang Business School. Dan tentu saja college yang paling besar, Fakultas Engineering, itu terdiri dari 6 departemen. Saya sendiri berasal dari Material Science dan Engineering. Jadi mungkin beberapa tips yang nanti akan saya berikan itu lebih spesifik ke Engineering and Science, ya. Oke, tadi kan Prof. Aziz sama Prof. Indra sudah memberikan banyak masukan perspektif dari sisi penulis, ya. Jadi mungkin yang saya bisa tambahkan ini sedikit input atau tips dari sisi editor. Kebetulan sejak tahun 2023 awal saya ditunjuk menjadi associate editor di Journal of Materials Chemistry A dan Materials Advances di Royal Society of Chemistry. Jadi mungkin yang saya bisa kasih penjelasan hari ini adalah apa sih yang dicari oleh editor, ya. Biasa kita kan kalau editor itu the moment we see an article, what do we look for, ya. Yang pertama kita baca adalah cover letter, ya. Jadi mungkin ada yang suka bertanya, sebenarnya buat apa sih nulis cover letter? Is cover letter important, ya? My answer to you is yes. Cover letter is very important. And it is very important to highlight your novelty in your cover letter. Kalau perlu dikasih bold, ya, karena kami ini kan banyak nih baca cover letter. Nggak sempet lah baca kalau semuanya tidak di bold itu. Kami bisa cuma ngelihat yang bold saja. Jadi highlight your novelty in bold. I think that's very helpful, ya. So in relation to that, my tips for my own student, ya, how to write a scientific research article that gets published is very simple. First, you must know what is the novelty. Ya, before you do it, but how do you know the novelty? Ini harus banyak baca. Ya, intinya harus banyak baca literature. Jadi kalau kamu sudah banyak baca literature, kamu tahu novelty-nya itu apa. Lalu, think about 2 or 3 message that you want to highlight in the abstract. Dan 2 or 3 message ini biasanya ada relation ke novelty. Nah, highlight these 2-3 message in your cover letter. Jadi waktu editornya baca, editor langsung bisa melihat apa novelty-nya, ya. Dan juga it's very important for you to highlight your work in comparison with your peers, gitu, ya. Jadi kadang-kadang kalian mungkin bisa bilang, oh, this is the highest efficiency of solar cell for this particular material. Ya, of course you have to tell the truth, gitu, ya. Atau kamu bisa juga bilang misalnya this is the most stable material, for example, ya. Highlight this kind of message in your abstract and in your cover letter. Oke. Kalau ini yang poin yang ketiga ini biasanya saya
this is my own personal approach to my student. Sebelum menulis research article, I ask them to create an outline of the paper, the storyline of the paper, by preparing the figures and tables. Jadi sebelum mereka nggak usah nulis dulu. Kalau nulis dulu itu biasanya nanti sudah pusing, mesti pakai bahasa Inggris, ya. Ntar akhirnya message-nya hilang. Jadi saya bilang, okay, just write because I'm from engineering, ya. Mungkin maybe this is more relevant for engineering and science. Prepare the figures. You want 3 or 4 figures? Prepare the tables. And then we discuss the figures because your story should follow your figures and tables, yeah. And also, editors usually will look at your figures and tables first, ya. Saya sendiri biasa begitu. Saya lihat dulu nih figures and tablesnya. Lalu saya lihat ini the figures, can I understand the message of this paper just looking at the figures? So it's very important to spend your time making a good figures, a good comparison tables. So the moment you see the figures, you can understand what is the message of this paper. For this kind of paper, it will help me to decide whether this paper goes to review or immediate rejection. Ya, jadi jangan males nih bikin figures and tables, jangan males, harus rajin. So lastly, my message is a picture says 1,000 words. Seperti yang saya bilang tadi, very important to spend your time to create a good picture. Ya, contoh, saya kasih contoh. Ini ada 2 publication saya. Contohnya ini, publication yang ini, 3D printing technology for solar water splitting. So apa yang saya lakukan di sini? Saya sebenarnya 3D print a scaffold, ya, template untuk solar water splitting. Dan apa bedanya 3D printing dan thin film, ya. Saya nyatakan di dalam gambar ini, gambar yang sebelah kiri ini, ya. Di sebelah kiri ini ada 2 gambar. Yang sebelah kiri itu kalau foto elektrotnya hanya thin film. Jadi hanya ada satu direction of light penetration, light absorption. Sehingga waktu matahari berjalan dari pagi sampai sore, kan foto elektrotnya hanya satu surface, ya. Jadi hanya satu surface saja yang bisa harvest light efficiently. But imagine if our scaffold is 3D printed and all the materials are coating the scaffold everywhere, 3D printed, right? In 3D dimension. So no matter where your sun is moving, a certain part of this material will still generate electricity. So this is the message, ya. Nah, semua message ini bisa kelihatan dari figures ini saja. So I think this is very easy also for people who are not in this area to understand your message, ya. Contoh kedua ini salah satu our recent paper as well. Biasanya kalau di kimia atau teknik materials, kita kan banyak sintesis material, lalu kita karakterisasi, lalu kita ukur, ya. Nah, kalau kita gunakan standard methods, kita harus pakai satu persatu kita sintesis, ya. Jadi seandainya kita mau melakukan penelitian dari 3 jenis elemen seperti ini, misalnya, ya, manganese, iron, and cobalt, lalu kita variasi stoichiometricnya, itu akan makan waktu banyak. Tapi karena kita pakai high throughput synthesis, ya, dengan cara spray pyrolysis yang diotomasi, kita bisa mencetak banyak komposisi di atas satu substrate. Lalu karena kita punya high throughput screening dengan pakai scanning droplet cell, kita juga bisa mengukur photoactivity dari material ini dengan cepat. Nah, jadi ini adalah kelebihan dari paper ini, dan dari hasil high throughput synthesis kita berhasil menemukan katalis yang paling efisien. Jadi semuanya ini kami berusaha show in this illustration. Ya, jadi that's what I meant by trying to a picture says 1,000 words. Ya, oke. So I think with that, tadi karena Prof. Aziz ada sempat menyinggung soal ethics, saya mau kasih contoh saja. Ini satu, kebetulan kemarin saya juga sharing tentang salah satu kasus ethics. Ini menyangkut
researcher namanya Jan Hendrik Schön. Beliau adalah researcher di Bell Labs ya di late 90s and early 2000 ya. Waktu itu beliau made significant claims in superconductivity, organic semiconductors, and molecular electronics. Lalu tiap bulan atau tiap 2 bulan tuh publish satu paper di Science, di Nature ya. Kalau yang di bidang teknik pasti tahu this is the most prestigious journal, right? Ternyata setelah diinvestigasi orang-orang lain tidak bisa reproduce his results. Akhirnya Bell Labs melakukan internal investigation in 2002 and found evidence of data fabrication and manipulation. Akhirnya paper-paper tersebut ditarik ya, dan konsekuensinya apa? Dia hilang pekerjaan di Bell Labs, reputasinya hancur lebur, doctoral degree-nya dari University of Constance juga dicabut. Ya, jadi ini saya hanya menambahkan tadi poinnya Prof. Aziz. Walaupun kita semua pengen nulis paper sebanyak mungkin dan sebaik mungkin, integrity is very important. Ya. Dan akhirnya, I think message saya, practice makes perfect. Jadi jangan putus asa. Mungkin paper pertama itu selalu yang paling difficult. Setelah itu akan easier karena you get a sense of how to write a paper. Ya, jadi dan juga jangan putus asa. Practice makes perfect. Ditolak di jurnal A, jangan putus asa, masukkan ke jurnal B. Jurnal B tolak, masukkan ke jurnal C. Nah, saya yakin lah kalau gurunda-gurunda ini juga yang kita nih sudah cukup lama ya di dunia akademik, ditolak paper itu sudah biasa ya. Kalau saya sendiri sekarang kalau ditolak juga saya udah nggak ada perasaan lagi. Saya ya udah ditolak, ya sudah submit ke jurnal lain begitu ya. Atau jadi nggak usah, jangan, don't take it personally ya, jangan jadi baper ya. It's not about you, it's about whether your paper is suitable for that journal or maybe there's something that you can improve ya. So thank you for your attention. Kalau misalnya memang ada pertanyaan silakan email saya ya. Nanti kalau misalnya acara ini sudah selesai. Terima kasih. Thank you, Prof, for wonderful presentation. Ketiga pemateri membuat saya hypnotize. Sekali lagi saya pakai kata hypnotize karena materinya tuh reflektif bagi saya yang sedang menempuh S3 sebenarnya saat ini. Dan ada practicality-nya, ada philosophical-nya gitu. Dan saya sangat mengapresiasi ketiga pemateri atas pemaparannya. Baik, sekarang karena kita sudah mendengarkan tiga materi dari dari pembicara, mohon maaf, kami akan langsung menuju ke sesi tanya jawab. Jadi sekarang kita punya waktu sekitar 30 menit untuk melakukan sesi tanya jawab. Di sini saya lihat sudah banyak chat Q&A yang sudah disampaikan oleh para peserta. Namun mungkin sebelum masuk ke chat, saya membacakan pertanyaan, saya ingin mengundang dulu kepada para peserta, apakah ada yang mau langsung bertanya kepada para pembicara saat ini? Kalau ada, silakan melakukan raise hand. Saya beri waktu sekitar 2 menit untuk bertanya. Sangat-sangat kesempatan yang sangat baik ya ini untuk para peserta yang kebanyakan dosen saya lihat dan akademia ya pastinya itu ilmuwan, mumpung ada para narasumber yang sudah ahli ini. Oke, karena memang sudah tidak ada, saya izin para pembicara untuk masuk ke sesi tanya jawab dengan melalui membacakan dulu chat dari para peserta. Pertama, saya bacakan dari Ananda Insan Firdausi. Sepertinya ini untuk semua pembicara, jadi saya akan bacakan untuk semuanya. Nama saya Ananda, sekarang saya sedang menempuh S3, saat ini sedang submit paper di First Quarter Journal of GSR Clarivate. Saya sudah 3 kali mendapatkan rejection, saat ini sedang saya submit lagi keempat kalinya di jurnal yang lainnya, di jurnal First Quarter yang lainnya. Author dari manuskrip ini terdiri dari 4 orang, profesor saya dengan penulis pertama dan saya sebagai penulis keempat, dan sekaligus corresponding author karena saya yang menulis original draft manuskrip ini. Pertanyaan saya,
apakah ada pengaruhnya jika PhD student sebagai corresponding author terkait diterima atau tidaknya suatu manuskrip yang disubmit ke jurnal Q1? Dan yang kedua, karena saya belum pernah punya track record publish jurnal Q1 sebelumnya, apakah ini secara subjektif juga bisa berpengaruh bila tiba-tiba saya langsung publish ke jurnal Q1? Baik, berikut adalah pertanyaannya. Mungkin saya persilahkan untuk yang menjawab. Mungkin boleh, mungkin dari Prof. Indra terlebih dahulu, kalau boleh saya persilahkan. Apakah pertanyaannya sudah jelas, Prof? Jelas. Yang ini jelas. Pertanyaan pertama, apakah ada pengaruhnya PhD student? Tidak, Tidak ada pengaruhnya ya, Prof ya? tidak ada pengaruh. Oke, Karena baik. saya belum pernah track record publish jurnal Q1, apakah ini secara subjektif bisa berpengaruh tiba-tiba saya langsung? Tidak ada. Tidak ada. Tergantung quality of the paper. Tergantung kualitas. Kayak Prof Lydia bilang, apa novelty dia punya paper? Kalau novelty dia jelas, bukan repetition, mungkin dari ini udah di reject 4 kali, harus dicek balik novelty dia. Baik, baik. Itu komen saya. Terima Jangan kasih. just resubmit everywhere, you recheck. Saya biasa kalau mahasiswa saya udah di reject 2 kali itu, saya suruh restructure, refinding, betulkah ada novelty. Bukan submit terus kayak gitu. Itu jawaban saya. Terima kasih banyak atas jawabannya. Prof. Indra sangat menjawab, tapi mungkin saya juga mau tanya kepada para pemateri yang lain, Prof. Aziz atau Prof. Widya, apakah ada komentar menambahkan terkait dengan pertanyaan ini? Saya nambahin sedikit aja, Mas Adam, Mas. Tapi bukan ke masalah jawabannya ya. Maksudnya gini, kalau di tempat kita, mungkin saya hanya akan berbicara praktek di tempat kita ya. Ya mungkin secara umum juga akan terjadi seperti itu. Biasanya kalau mahasiswa yang sebagai penulis, maka dia akan sebagai first author itu sendiri. Dan sedangkan supervisors, karena bagaimanapun dia yang sebenarnya dia yang the owners of the research ya, dan juga akhirnya kalau mahasiswa itu kan temporary ya. Jadi akhirnya misalnya setelah lulus nanti emailnya juga mungkin sudah tidak aktif gitu. Jadi kenapa akhirnya biasanya corresponding authors itu ya biasanya supervisors karena memang ada beberapa pertimbangan selain dia sebagai the owners of the research dan juga akhirnya dia bertanggung jawab di riset itu sendiri dan yang berikutnya memang dia punya masa yang lebih lama daripada mahasiswa biasanya gitu. Jadi eh, emailnya itu notabene pasti akan lebih lama gitu. Jadi itu mungkin yang perlu saya sampaikan ya. Jadi biasanya terbalik dalam hal ini bukan bukan mahasiswanya malah sebagai penulis keempat terus di paling belakang sebagai corresponding bukan malah terbalik biasanya ya kalau misalkan mahasiswa itu sebagai pelaku riset penulis otomatis kita akan beri kesepakatan dia sebagai first author sedangkan kita sebagai supervisors otomatis kita akan sebagai corresponding authors itu sendiri gitu ya. Itu sih seperti itu. Jadi yang mungkin bisa saya tambahkan. Terima kasih Mas Adam. Baik, terima kasih banyak atas tambahannya. Mungkin dari Prof. Widya ada ingin menambahkan? Ya, saya setuju banget sama Prof. Aziz. Itu juga praktis yang biasanya kami lakukan di sini ya. Supervisor itu main supervisor itu paling belakang biasanya, dan juga main corresponding author. Student yang nulis itu biasa first author ya. Setuju banget dengan rasionalnya juga. Yang saya mau tambahkan ini kalau khusus untuk topik ini dan juga saya setuju dengan Prof. Indra, jawabannya itu tidak ya for the 2 questions. Tapi untuk kasus ini di mana sudah di reject 3 kali ya. Satu kan tadi Prof. Indra bilang mungkin harus restructure. Kedua yang mungkin practical suggestion, coba dicek apakah jurnal-jurnal yang Anda sampaikan ini apakah scope-nya itu matching gitu ya. Kadang-kadang dan apa reason of, mungkin maybe you need to take a look at the reason of rejection. Ya, apakah novelty-nya, apakah scope-nya atau apa. Lalu dari situ coba di-improve ya, di-improve mungkin di abstract-nya mungkin perhaps the novelty is not very clear. Biasanya itu kelemahan kita sebagai author, kita merasa sudah jelas kok, sudah jelas gitu ya. Tapi yang membaca itu belum jelas gitu.
Nah, itu biasanya ya. Itu saran saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Lydia atas jawabannya. Semoga menjawab. Karena ada banyak pertanyaan, nanti mungkin kalau ada feedback atau ada pertanyaan lebih lanjut, boleh langsung raise hand atau tanya lagi ya ke kolom chat untuk Mas atau Pak Ananda Insan Firdausi. Baik, selanjutnya saya akan bacakan dari Wara Alfa Syukrila. Berikut pertanyaannya kepada khusus Profesor Aziz. Pak Aziz, saya adalah new researcher yang baru mempublikasikan dua artikel jurnal. Saya merasa kesulitan dalam menulis bagian discussion. Mohon sharingnya, bagaimana cara menulis discussion yang baik. Terima kasih. Dan sebelumnya mungkin saya gabungkan juga pertanyaan ini dengan yang lain. Ada dari Mas Dimas Ari Darmayanto untuk discussion sekaligus conclusion. Jadi mungkin sekalian Prof. Aziz akan kalau boleh menyampaikan juga tentang conclusion dan akan saya tanya juga ke pemateri yang lain. Dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Adam ya. Tadi Mas siapa saya lupa. Eh, Mas, Mas Suara, iya, Mas Suara iya, dan juga Mas Dimas ya. Terima kasih. iya. Terkait dengan discussion dalam hal ini, ya, mungkin apa per bidang mungkin berbeda ya, disiplinnya berbeda, mungkin nanti akan berbeda. Terutama tadi pertanyaan dari Mas Dimas berikutnya kan terkait dengan social humanity ya atau apa gitu ya. Jadi itu mungkin saya sendiri malah kurang tahu. Jadi nanti kalau misalkan jawaban saya kurang valid untuk bidang itu ya, mohon maaf sebelumnya gitu ya. Tapi yang biasa kita lakukan sebagai engineer saya sendiri mechanical engineering terus kita fokus di energi dalam hal ini akhirnya ya tadi seperti disampaikan juga oleh Prof Lydia dalam hal ini maksudnya kita memang sudah punya skenario di awalnya ya jadi gambar atau misalkan hasil result itu kan sebenarnya sudah bisa menjelaskan sendiri sebenarnya gitu ya. Nah, memang ketika kita mendiskus memberikan diskusi dalam hal ini otomatis yang biasa kalau kita lakukan adalah penjelasan itu bisa secara kuantitatif dan juga secara kualitatif gitu ya. Jadi memang kita akan menjelaskan di situ, misalkan sudah ada hasil, otomatis hasilnya seperti apa, baik secara kuantitatif dan kualitatif, maka kita perlu kita jelaskan, gitu ya. Dan juga berikutnya, yang akhirnya perlu kalau di bidang kita yang sering kita lakukan adalah kita juga mengkomparasi dengan studi yang lain, karena ini juga nanti akan memberikan eh, apa tren terakhirnya akan seperti apa, apakah kajian kita benar-benar valid atau tidak, gitu. Dan juga itu akan memberikan suatu insight yang bagus juga ke para ini ya, para pembaca ya dalam hal ini gitu. Maksudnya mereka juga tahu maksudnya oh di riset yang lain dengan dengan kondisi seperti ini atau misalkan apa mungkin akan berbeda akan berbeda hasilnya misalkan apa gitu. Jadi itu akan memberikan insight yang kalau bagi saya itu sangat-sangat berharga sekali ya, valuable sekali bagi pembaca itu sendiri. Jadi dalam hal ini tapi tentunya bagaimana kita membuat terakhirnya adalah tadi penjelasan secara kuantitatif, kualitatif, juga komparasi dengan studi yang lain itu komprehensif gitu ya. Jadi jangan kita hanya fokus di studi kita sendiri gitu ya. Sekarang kadang akhirnya karena kita terlalu fokus di studi kita sendiri, akhirnya kadang kita terlalu bluffing, kita terlalu, mohon maaf, kadang terlalu ini ya mengangkat atau berlebihan lah dengan hasil kita misalkan. Nah, itu kalau menurut saya sih itu juga tidak bagus, itu tidak begitu objektif dalam hal ini. Tapi yang sangat penting dalam hal ini penjelasan kuantitatif, kualitatif dan juga nanti komparasi dan juga akhirnya skenario secara menyeluruh untuk komprehensif itu menurut saya sangat-sangat penting sekali. Mungkin dari saya seperti dulu Mas Adam, terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Aziz. Dan memang ini saya baca pertanyaannya juga ada yang discussion juga, tapi sosial dan hukum gitu ya. Mungkin akan sangat berbeda yang saya tangkap pembagiannya, tapi tadi udah ada breakdown. Sebenarnya ini juga sudah menjawab nih dari pertanyaan dari Mirza Buana gitu ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau dari Prof. Aziz ada breakdown terkait dengan hasil, resultnya, diskusinya seperti apa dibandingkan dan jangan sampai overselling gitu ya. Terima kasih banyak. Mungkin untuk melengkapi juga, untuk menambahkan juga dari dari yang telah dijelaskan Prof. Aziz, mungkin ada
Dari pembicara lain yang saya persilahkan, apakah Prof. Indra atau Prof. Lydia untuk menambahkan gitu. Dan mungkin karena tadi ada udah discussion-nya, sekarang boleh lebih ke breakdown, introduction, dan conclusion gitu untuk menjawab sekaligus pertanyaan-pertanyaan yang lain. Mungkin dari Prof. Indra boleh terkait dengan introduction mungkin apa ada breakdown yang terkhusus dari Prof. Indra yang menarik untuk dijadikan publikasi di jurnal high impact seperti itu. Nah, bagi saya, introduction nggak perlu bertele-tele. Biasanya background, kenapa dia buat apa? Why you have to do that thing? And then you mention the gap. Biasa research gap, apa dapat gap. Your work you want to fill up this gap. Yang itu aja harus jelas. Kalau itu nggak jelas, yang apa menarik berpusing-pusing nggak ada guna juga. Kadang-kadang reviewer ni bukan termasuk saya. Kayak saya nggak baca semua introduction. Saya baca gap dia, saya baca apa yang dia mau buat, dan saya mau tahu objektif dia dan metode dia itu bagaimana. Kalau ini udah ada novelty, kemungkinan kita lihat data lagi. Kadang-kadang dari data ni yang dia dapat ni itulah yang apa. Kalau kurang biasa kita bagi major revision. Suruh tambah lagi, redo the eksperimen. Kalau saya punya ini. Dan mengenai apa tadi? Discussion tadi. Biasa kelemahan student ni bila discussion. Dia literature, kadang-kadang dia datang yang projek udah tersedia. Kayak datang terus dia proyek ni kata profesor dia buat ni buat itu, sehingga dia tidak membaca untuk literature review dia nggak komplit. Jadi untuk membandingkan graf efisiensi dia berapa di dalam literature review berapa, yang ini nggak komplit, dia nggak develop sendiri, proyek udah tersedia, datang masuk terus buat lab. Jadi dia nggak buat study itu yang dia nggak bisa membandingkan, nggak bisa discuss. Jadi itulah thesis. Ada bahagian literature review itu sebenarnya untuk kita discuss hasil yang kita dapat dengan hasil yang orang lain dapat. Apa lebihnya kita punya, apa novelty kita punya, itu sebenarnya. Tapi kalau student masuk, dia nggak buat bahagian yang literature review untuk projek itu salah satu kelemahan dari student yang terus masuk, terus buat research. Itu saja, Pak. Bu Lydia mungkin ada tambahan? Terima kasih, Prof. Indra. Saya Boleh. setuju banget untuk literature review and gap analysis, ya itu memang kelemahan dari student-student kita biasanya. Jadi tips saya hanya satu lah, baca terus, jangan berhenti membaca. Jangan pikir waktu sudah melakukan eksperimen itu berhenti membaca. Nggak boleh, harus justru waktu sudah dapat data itu harus terus membaca. Bahkan kalau bisa bikin ini ya, apa alert, pakai keywords alert gitu. Jadi nanti kalau ada new paper in this keywords area dipublish, kamu langsung dapat gitu. Nah, jadi harus selalu up to date with literature. Number one, kalau untuk discussion, cara menulis discussion yang baik, saya sih nggak ada tips yang very gimana ya. Kalau menurut saya, karena saya dari teknik sih ya, jadi saya selalu data oriented gitu. Jadi kalau misalnya we want to do we have an objective untuk study ini gitu ya. Jadi saya we just try our best to provide all the evidence yang bisa support our conclusion. Gitu aja kalau saya sih. Dan diskusinya harusnya ya secara otomatis bakal bakal mengacu pada data tersebut dan juga harus compare to literature seperti yang tadi Prof. Indra bilang. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak atas jawabannya. Sebenarnya sudah ada 3 pertanyaan yang terjawab karena banyak yang sebetulnya berusaha untuk menanyakan lebih lanjut ya di elaborasi introduction seperti apa, discussion seperti apa. Tadi juga sudah disebutkan sedikit tentang conclusion, hubungannya dengan discussion seperti apa gitu, dan itu uh,
semoga bisa menjawab pertanyaan dari Wara Alfa Syirfila, dari Mirza Buana, dan dari ya dari Mas Dimas ya, dari Dimas Ari Darmayanto, Darmantio, sorry. Baik, sebelumnya ini karena masuk terus nih pertanyaan, saya mau mempersilahkan kepada para peserta yang ingin bertanya secara langsung bisa menggunakan fitur raise hand dan kemudian langsung saya kami akan unmute, eh, dan boleh menanyakan secara langsung kepada para pembicara. Mungkin saya tunggu sedikit waktu apabila ada yang ingin bertanya terlebih dahulu. Sayang banget loh ini. Saya saya juga mau nanya nih kalau kalau ada jadi peserta ada itu. Tapi ya terima kasih Mas Dimas atas pertanyaan dan Mas Mirza Buana atas ininya atas pertanyaannya. Baik, kalau ini ada satu penanya dari Siva Nugaida Yutia. Boleh untuk pembicara untuk panitia untuk di-unmute. Terima kasih. Kalau boleh di on cam, kalau bisa memungkinkan untuk di on cam. Terima kasih. Ya, terima kasih. Adam, sebelumnya mohon maaf belum bisa on cam. Saya izin bertanya kepada pemateri hari ini sangat luar biasa sekali. Saya banyak mendapatkan ilmunya. Alhamdulillah. Mungkin terkait pertanyaan. Oh, Oh ya, sebelumnya terima kasih. perkenalkan saya Syifa. Saya dosen di Telkom University Jakarta. Masih dosen muda, jadi saya butuh banyak ilmu dari para profesor terkait penelitian, terkait publikasi. Jadi saya pernah mendengar gitu ya dari seseorang bahwa ketika kita mau menulis SLR atau Systematic Literature Review itu kita harus sudah ahli seperti itu di bidangnya. Nah, ini mau saya mencoba untuk klarifikasi atau validasi apakah benar gitu ya ketika kita mau menulis paper jenis SLR itu harus kita ahli di bidangnya atau pernah menulis di bidang tersebut karena memang saya ingin menulis SLR itu untuk mencari gap riset atau jika ada juga tips terkait bagaimana sih menemukan gap riset selain kita coba dari SLR. Mungkin seperti itu. Mas Adam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Siva ya atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja kepada ketiga pemateri. Mungkin dari Prof. Widya sekarang boleh mulai duluan. Apakah ada masalah ketika systematic literature review tapi masih muda gitu ya, masih dosen muda gitu. Terima Ya, kasih. in principle nggak ada masalah. Seperti yang saya selalu bilang, intinya itu hanya what is the content of your paper ya. Cuma yang saya mau highlight, review paper itu sekarang terlalu banyak. There are too many review papers ya. Jadi jadi sebagai editor, saya kalau ngelihat review paper pun saya lihat ini apakah cuma merangkum literatur saja atau apakah ada critical review of the literature. Jadi dari setelah dirangkum, a good review article should also give a summary, ya, an outlook and opinion, biasanya gitu. Dan biasanya yang bisa melakukan ini hanya kalau penulisnya itu sudah punya experience in that area. Biasanya. Jadi jadi nomor satu, semua orang bisa menulis literature review, bisa menulis review artikel, tapi biasanya kalau yang sudah pengalaman, bobot review artikelnya itu lebih dalam dibandingkan kalau yang baru. Itu saja kalau yang saya lihat dari sisi editor. Baik. Baik, terima kasih banyak jawabannya. Mungkin dari Prof. Aziz sekarang ada tambahan apa dari Prof. Oke, Aziz? terima kasih sekali Mbak Syifa ya. Seperti tadi disampaikan oleh Prof. Lydia, saya sangat setuju sekali dalam hal ini gitu ya. Saya ingin menambahkan satu hal saja dalam hal ini, maksudnya ketika kita berbicara terkait dengan literature review atau review paper itu sendiri, seperti tadi disebutkan oleh Prof. Lydia ya, memang harus ada tambahan tertentu. Maksudnya tidak hanya mensummarize ya atau mengkoleksi beberapa paper terus kita summarize menjadi satu paper, tidak seperti itu, atau kita review dalam satu paper, tidak, tapi yang terpenting juga adalah
kadang yang ketika misalkan mahasiswa saya ingin melakukan review paper, akhirnya kita meminta ada analysis di situ juga dalam hal ini gitu. Jadi apakah trends, analysis atau misalkan apapun gitu ya. Jadi memang bagi orang yang membaca, akhirnya itu ada value added-nya gitu. Akhirnya itu tetap ada sesuatu knowledge yang baru juga dalam hal itu gitu. Jadi kalau misalkan kita hanya men-summarize atau mengkoleksi beberapa paper atau misalkan dari hasil-hasil dari beberapa paper saja, otomatis ya lebih baik kita membaca abstraknya saja mungkin sudah cukup. Sekarang searching di mana di Scopus atau misalkan di apa kita sudah bisa dapat abstraknya. Jadi membaca abstrak juga sebenarnya sudah bisa. Cuman permasalahannya adalah dari review paper itu kadang yang ingin kita harapkan dari review paper itu adalah analisis, maksudnya trendsnya akan seperti apa, terbarunya seperti apa. Jadi itu membuka wacana yang baru juga, terutama memang untuk orang-orang yang memang akan melakukan riset ya. Jadi itu akan sangat membantu sekali. Jadi batasan ilmu di mana, trennya seperti apa, nanti ke depannya akan seperti apa. Itu memang ada kontribusi di situ yang memang menurut saya sih sangat jelas. Dan memang satu hal lagi yang mungkin menjadi tambahan yang lain juga, maksudnya dalam hal ini adalah kadang kita perlu hati-hati juga. Kadang ketika kita apa sekali lagi yang terpenting adalah sebenarnya expertise kita gitu ya. Jangan sampai apa review paper kita apa akhirnya bukan mengelabui tapi menutup expertise kita gitu loh. Jadi yang terpenting adalah memang bagaimanapun original research paper itu akan jelas memberikan impact identitas kita secara jelas ya. Jadi bukan hanya kita sebagai kolektor paper atau summarizing untuk review paper tidak, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita punya identitas expertise yang memang jelas dan itu pasti akan dijawantahkan di original research article itu sendiri. Demikian dari saya. Terima kasih Mas Adam. Baik, terima kasih Prof. Aziz atas jawabannya. Terakhir kepada Prof. Indra, saya mau tambahkan sedikit nih untuk pertanyaannya nih, karena tadi sudah menyinggung juga tentang paper to thesis gitu ya, atau bahkan thesis to paper gitu. Tadi juga ada objektif satu-satu bisa jadi paper gitu. Nah, mungkin untuk masalah literature review ini, apakah ada tips juga atau secara teknis apakah bisa output student juga gitu ya, bisa misalnya memegang student atau menjadi student gitu ya, bisa literature review yang kita gunakan menjadi output paper literature review gitu, seperti yang tadi Prof. Widya juga sampaikan di chat gitu. Silakan Prof. Indra. Baik. Dalam bidang kami ini dengan Prof. Aziz, memang ada jurnal yang memang review. Salah satunya adalah Renewable and Sustainable Energy Review, Energy Strategic Review. Memang Oke. dia mostly review paper. Okay, dan saya pun ada 25, I think 25% of my publication is review papers in my area. But for this young lady, I think you should stop thinking about go and do your real research. Don't do this thing. You have to do your real research first until you get a certain expertise in one and certain area, then you do review paper. If you want to find gap, go and read and find your gap. That's what you need to do. Stop doing this unreal research. Focus on the real research. Itu saran saya. Walaupun dalam bidang kami dengan Prof. Aziz ini ada dan diminta, sedang booming kan. But not for young staff, I think, this thing. You have to do real research first. Thank you Prof. Indra atas jawabannya. Jadi berarti masih ada waktu untuk menjadi expertise di bidangnya gitu ya. Jadi expert di bidang supaya nanti ketika menjadikan paper review itu lebih critical review tadi seperti yang telah dijelaskan oleh narasumber lainnya gitu ya Prof ya. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Semoga terjawab Mbak em, Siva atas pertanyaannya. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Dan kalau ada pertanyaan lebih lanjut, boleh chat lagi atau raise hand lagi ke depan. Dan untuk yang lainnya, saya sangat encourage karena waktu kita sebentar lagi sudah mendekati akhir ya. Jadi kalau mau raise hand gitu, silakan. Karena ini kesempatannya sedikit lagi gitu. Saya akan lanjutkan pertanyaannya dari chat
dari kolom chat ada pertanyaan dari eh, dari Mbak Ai Diana ya, dari Ivor juga gitu. Prof, apakah jika kita hendak melakukan publikasi literature review, eh, ini sama sebenarnya, perpublikasian paper ini harus mempunyai afiliasi sebagai mahasiswa, dan apabila kita sudah postgraduate boleh melakukan publikasi. Terima kasih banyak. Mungkin ini tadi, oh saya salah tadi. Ini kayaknya sama aja ya, berarti lebih kurang seperti itu. Apakah literature review itu boleh dipublikasikan atau enggak? Tapi mungkin kalau ada yang ingin menambahkan lagi terkait spesifik pertanyaan ini, apakah harus mempunyai afiliasi sekarang literature review ini? Terima kasih. Kalau ada pembicara yang mau menjawab, mungkin dari Prof. Aziz, apakah ada tambahan lagi, Prof, dari jawaban-jawaban sebelumnya terkait afiliasi mahasiswa dosen, Prof? Gini, saya pernah punya senior ya. Dia lumayan bagus ya. Apa sangat bagus sekali mungkin di bidang fisika, bukan engineering tapi fisika gitu loh. Nah, ketika setelah memang orangnya lumayan geek lah gitu ya. Jadi ketika dia pulang ke Indonesia eh, sempat join beberapa afiliasi gitu ya. Setelah itu dia dia sempat vakum juga. Akhirnya apa? Dia tinggal di rumah sendiri, afiliasinya dia tidak menulis sama sekali, dan itu accepted. Papernya impactnya juga lumayan besar dalam hal ini gitu. Jadi apa ya, sebenarnya tidak masalah dia melakukan riset articles, bukan bukan review article dalam hal ini gitu. Jadi sebenarnya tanpa afiliasi pun juga tidak masalah. Cuman permasalahannya adalah kita harus clear dalam hal ini. Hmm. Riset itu kita lakukan di mana gitu ya. Kalau misalkan memang riset itu kan activity ya. Jadi kalau misalkan itu memang dia secara independen di rumah, ya itu memang hak dia juga, tidak masalah. Cuman permasalahannya ketika dia misalkan, mohon maaf, mahasiswa atau misalkan seseorang yang bekerja sebelumnya di institusi tertentu, tetapi mungkin dia menulis papernya setelah dia lulus atau setelah dia, mohon maaf, misalkan berhenti dari institusi tertentu. Nah, ini maka dia otomatis dia juga perlu menuliskan afiliasi sebelumnya, karena bagaimanapun dia melakukan aktivitas riset di mana itu yang sebenarnya sangat utama sekali gitu ya dalam hal ini gitu ya. Jadi tidak hanya proses menulisnya saja, tapi proses melakukan riset, melakukan aktivitas utamanya itu sendiri sebenarnya waktu itu dia di mana gitu. Jadi saya kembalikan lagi, apa tidak masalah tanpa afiliasi pun dia cuma hanya menulis alamat rumahnya saja di waktu itu di di ya ada lah di daerah Jawa Tengah ada gitu, tapi ada itu, dan itu papernya bagus sekali, bagus itu papernya, bagus, impactnya juga sangat tinggi di bidang fisika gitu. Jadi saya nggak tahu, mungkin Prof Lydia juga tahu orangnya itu. Jadi apa itu ada, tapi memang dia melakukan itu sendiri ketika dia berada di rumah, ketika dia masa vakum itu sendiri gitu. Tapi kembali lagi, kita harus clear juga dalam hal ini. Apakah kita melakukan riset sebelumnya dengan afiliasi tertentu atau tidak? Kalau misalkan dengan afiliasi, maka kita tetap perlu melibatkan afiliasi itu tersebut. Nah, pertanyaan dari Mbak Diana dalam hal ini adalah, kalau misalkan memang Mbak Diana memang melakukan apa riset atau misalkan literature review dalam hal ini atau penulisan itu sendiri ya, semuanya memang secara di rumah sendiri, ya udah tidak masalah. Itu memang apa adanya gitu ya. Jadi tidak perlu, nggak bisa juga Mbak Diana menuliskan afiliasi sebelumnya misalkan memang nggak dilakukan di situ gitu ya. Kalau itu yang saya pahami seperti itu. Demikian dari saya, Mas Adam. Terima kasih. Terima kasih banyak atas jawabannya. Em, karena mempersingkat waktu juga, saya ingin mempersilahkan kepada Andi Cudainur. Mohon maaf, boleh on cam dan mempersilahkan diri, memperkenalkan diri, mohon maaf. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Maaf, off kamera karena lagi di jalan. Baik, saya ingin bertanya, misalnya saya telah menulis sebuah naskah dan dikirim ke sebuah conference, tetapi tidak ada kurang pembacanya gitu, sehingga saya menulisnya kembali dan mengirimnya ke sebuah jurnal. Nah, itu apakah dianggap tidak plagiasi atau plagiasi? Barangkali itu. Terima kasih. Boleh Ibu, maaf, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Kembali. Ya, Oh ya, saya dari Universitas Negeri Makassar. Ya, baik. dosen ilmu administrasi negara, Fakultas Ilmu Sosial. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Mungkin dari
saya mempersilahkan sekarang Prof. Widya mungkin jika ada yang ini, jika ada apa jawabannya dari Prof. Widya. Mungkin saya ingin seandainya naskah itu kan conference itu kalau di publish ada yang bilangnya conference proceedings ya. Conference proceeding sudah dipublish, itu biasa diindeks ya. Dan kalau kita nyari di Google Scholar pun biasanya ketemu itu conference proceeding. Kalau to be honest, I don't know the answer, but in my own personal opinion, kalau conference proceeding itu sudah dipublish, diindeks, masuk ke database, menurut saya itu tidak selayaknya untuk dikirim ke jurnal. Tapi kalau misalnya hasil risetnya dipresentasikan di conference sebagai oral presentation atau poster presentation dan tidak ada proceeding, jadi tidak ada yang diindeks itu, menurut saya itu biasanya cukup wajar untuk ditulis menjadi riset paper begitu ya. Mungkin mohon maaf ini saya kan paling junior ya, jadi mungkin ilmu apa jam terbangnya belum tinggi ini. Mohon mungkin Prof. Indra atau Prof. Aziz ditambahkan, mungkin saya pun salah ini. Terima kasih Prof. Widya. Mungkin Prof. Aziz atau Prof. Indra mungkin yang akan menambahkan. Mungkin kepada Prof. Indra, silakan Prof. Indra. Baik, saya pernah publish yang begini di 2 tempat. Saya pernah publish saya present di conference, ada proceeding dia. Kemudian saya extended paper, banyak tambah beberapa graf, tapi di bawah tu di title ada tanda bintang. Di bawah tu saya tulis this is extended paper that have been presented in conference, lengkap di bawah tu. Jadi jurnal editor tu tahu, dia cek. Tapi kita nggak bisa publish barang yang sama di 2 tempat. Yang ini salah nih. You cannot publish the same thing in 2 places, kecuali extended paper. Kalau dari jurnal ke conference nggak bisa, tapi kalau dari conference ke jurnal bisa. Tapi extended, bukan barang yang sama. Harus ada tambahan yang signifikan. Itu jawaban saya. Terima kasih banyak Prof. Indra. Mungkin dari Prof. Aziz ada tambahan? Simple Mas ya, pendek saja. Maksudnya saya setuju sekali dengan Prof. Indra dan juga Prof. Lydia yang tadi sudah disampaikan gitu. Memang akhirnya ada praktek juga kan ya, paper recommendation dari sebuah conference kan ada juga gitu ya dalam hal ini ya. Jadi meskipun kadang di conference itu sendiri mereka juga submit sebagai mereka publish juga sebagai conference proceeding yang nanti online juga gitu ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi dalam hal ini adalah memang dalam hal ini adalah plagiarism juga, itu sangat penting juga ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Indra, maksudnya secara konten itu memang bisa kita tambahkan karena bagaimanapun saya melihat the ultimate yang paling komprehensif ya, the most comprehensive knowledge itu memang bagaimanapun adalah di original research articles itu sendiri, bukan di proceeding gitu ya. Jadi proceeding memang levelnya kadang akhirnya dibatasi dengan page, misalkan 3, 4 atau misalkan ada mungkin yang sampai maksimal cuma 6 pages dengan spasi yang lumayan besar macam-macam. Jadi konten yang otomatis pasti akan terbatas dan kita tidak bisa mengharapkan level komprehensivitas yang tinggi daripada proceeding itu sendiri karena memang bagaimanapun proceeding kan bagaimanapun kita ingin diskusi lebih lanjut ya sebenarnya ya di conference itu sendiri gitu ya. Dan tapi yang terpenting dalam hal ini adalah memang seperti tadi disampaikan oleh Prof. Indra, maksudnya ketika kita memang ingin submit extended versionnya, maksudnya lebih komplit lagi, lebih komprehensif lagi, analisanya, datanya macam-macam lebih komprehensif lagi, maka yang perlu juga kita lakukan adalah kita perlu ngecek juga, maksudnya kita tidak bisa hanya copy paste daripada proceeding yang sudah publish online itu sendiri gitu ya. Kalau itu nanti jadinya self plagiarism dalam hal ini. Jadi meskipun kita extended dalam hal ini, kita tetap dalam konteks kita tidak boleh plagiat dengan kata-kata kita sendiri. Maksudnya kita perlu juga refreshing macam-macam segala itu perlu dalam hal ini gitu. Jadi karena itu ada beberapa orang yang suka ketika dia ikut conference apakah ingin proceedingnya publish keluar atau hanya terbatas saja di conference itu sendiri gitu. Kadang ada orang yang prefer untuk di dalam itu sendiri gitu. Jadi ada satu conference yang menawarkan 2 jenis publikasi itu sendiri gitu. Jadi ketika seseorang memang memilih untuk tertutup saja, close saja di conference itu sendiri, maka dia akan punya
memudahkan dia ketika nanti dia publish di jurnal selanjutnya gitu ya. Itu yang saya pahami seperti itu. Demikian, terima kasih Mas Adam. Baik, terima kasih Prof. Aziz. Demikian kepada Ibu Nur mungkin ya. Terima kasih sudah bertanya dan itu aja jawabannya. Mungkin karena ini sudah terakhir, the last question saya bacakan langsung saja. Jadi ini pertanyaan kepada Prof. Aziz dari Mega Praniningsih. Pak Aziz, saya sedang menyiapkan paper bidang pendidikan dan sosial. Kalau saya boleh persingkat, ini beliau berkolaborasi dengan teman-teman serumpun bidang sosial tentang model pembelajaran papernya. Nah, apakah ini dikatakan sebagai kolaborasi antar bidang keilmuan? Mungkin dari situ dulu, nanti selanjutnya bisa saya tanyakan lagi. Apakah itu Oke, kolaborasi? terima kasih sekali Bu Mega ya, Mbak Mega ya dalam hal ini ya. Jadi sekarang tren disiplin ilmu kan semakin mengecil ya, karena bagaimanapun apa kita tidak bisa bilang oh mechanical engineering sebagai satu disiplin. Disiplinnya sekarang udah besar sekali. Di dalamnya nanti ada di thermal pun nanti ada beberapa. Jadi memang definisi disiplin ilmu pengetahuan itu akhirnya sekarang ini sudah sangat mengerucut sekali gitu ya. Nah, ketika memang apa saya kurang paham sebenarnya di masalah bidang sosial definisi apa segregasi dari disiplin-disiplin itu akan sejauh seperti apa terjadi gitu ya. Tapi saya kira kalau misalkan memang dengan field dengan apa background yang sudah berbeda, saya kira juga itu bisa kita sebut sebagai multidisiplin itu sendiri gitu ya. Saya yakin seperti itu sih. Maksudnya setiap researchers juga mungkin sudah punya ya mungkin tergantung ya kita mensegregasikan mendefinisikan itu sendiri akan seperti apa tapi eh, ini saya kurang tahu juga batasannya seperti apa dengan rekannya seperti apa gitu tapi kalau misalkan rekan mungkin dengan background yang sedikit berbeda atau misalkan apa mungkin saya kira sudah multidisiplin juga dalam hal ini gitu ya jadi tidak harus orang sosial nanti harus dengan engineering itu yang kita sebut sebagai multidisiplin enggak juga seperti itu maksudnya dalam bidang sosial pun juga tetap ada disiplin-disiplin yang lebih lebih kecil lagi dalam hal ini gitu. Jangan terlalu memaksakan harus yang sosial dengan engineering, yang sosial dengan yang mana aja. Itu juga nanti akhirnya juga takutnya nggak bisa berjalan juga dengan bagus gitu ya. Betul, betul. Baik, terima kasih. Dan ini pertanyaannya mungkin buat semua juga ya, sekaligus menutup gitu ya dari closing statement dari masing-masing gitu ya. Jadi, apakah ada standar jumlah dan sumber citasi untuk bisa diterima di publikasi jurnal Q1? Dan apakah citasinya itu harus semuanya dari Q1 atau boleh variasi? Mungkin dimulai dari Prof. Aziz lagi, nanti saya juga akan menanyakan ke semua pembicara. Apakah ada jawabannya bagaimana Pak Fazis? Mungkin masih mute sepertinya. Mohon maaf. Terima kasih. Ini saya kurang paham dengan jumlah citasi. Ini papernya yang dipakai untuk referensi atau eh, paper itu sendiri yang nanti akan tersitasi gitu. Jadi kalau paper ini kan belum Iya, submit. iya, Jadi ya. yang ditanyakan ini mungkin dia akan memakai literatur yang akan dijadikan sebagai referensi dalam hal ini. Mungkin yang saya pahami mungkin seperti itu gitu ya. Jadi Paper untuk referensi sudah untuk dikonfirmasi. referensi. Kalau dalam hal ini ya itu tidak ada ini ya, tidak ada apa batasan apakah dia sudah tersitasi atau belum gitu ya. Dalam hal ini apa sepemahaman sama saya tidak ada. As long as memang resource itu sendiri, source dari apa dari paper atau dari literatur yang kita pakai itu memang bisa dipertanggungjawabkan. Itu saja. Jadi yang terpenting sebenarnya source-nya itu apakah bisa bertanggungjawabkan atau tidak. Kontennya juga bisa dipertanggungjawabkan atau tidak gitu. Jadi jangan jangan sampai kita men-cite memang paper-paper yang notabene bermasalah. Kalau misalkan bermasalah, ya repot juga nanti paper kita jadinya bermasalah kan repot juga gitu. Jadi kita konfirmasi juga kontennya. Berikutnya adalah terkait juga ya kadang validitas konten juga mungkin perlu kita cek juga ya dalam hal ini ya. Dan juga akhirnya source-nya dari mana, jurnalnya seperti apa gitu. Maksudnya jangan sampai mohon maaf jurnal yang bermasalah juga akhirnya kita pakai juga kalau misalnya itu nanti takutnya kita juga akan bermasalah. Notabene kalau misalkan jurnal-jurnal bermasalah kadang setahun 2 tahun nanti nggak bisa terakses juga repot juga gitu ya. Jadi ini yang mungkin perlu kita apa perlu kita lakukan juga ngecek juga agar sustainabilitas dari referensi yang kita pakai itu juga bisa bisa bertahan di tahun-tahun berikutnya gitu ya. Demikian dari saya Mas Adam, terima kasih. Terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin saya persilakan kepada Prof. Indra lagi.
Apakah ada tambahan dari jawaban atau menjawab hal baru lagi? Kalau menurut saya, dia lebih kepada researchnya. Apakah yang diperlukan yang paling sesuai? Q1, Q2, Q3 atau enggak ada Q? Mungkin pattern punya publication. It's not about the publication, it's about the research itself. Kalau memang research tu memerlukan reference tu, ya taruh. Kalau enggak memerlukan, walaupun dia dari sign, mungkin enggak ada hubungan dengan kita punya. So it's choose the reference that fit your research. That's my answer. It's not about harus Q1, harus Q2 yang fit your research. Of course, you have to say like macam Prof Aziz bilang, yang research ni memang research betul-betul research, bukan bukan ini bukan publication. Sebab kita buat research tu ada hasil, sebab itulah kita publish. Bukan the other way round. Nak kita mau publish, kita buat research. Bukan. You know what I mean? It's your research was to be published, then you have to cite some references that you use in related to plagiarism if you don't put. So that's the thing that you have to do, not the other way around. For the sake of publication, you have to do to create a story now. It's about your research and your research publishable. Then you write, you publish. That's the thing. Thank you, Prof. Indra, atas jawabannya. Jadi kembali lagi bukan referensi yang utama, tapi research kita sendiri dan citasi mana yang bisa mengconnect research kita untuk jadi sebuah pesan gitu ya, findings yang original dan novel. Mungkin dari Prof. Widya, saya persilakan. Saya nambahkan saja menyambung tadi Prof. Indra, yang poinnya Prof. Indra ya, untuk choose the reference that is relevant for your paper ya. Saya justru mau take a step back before you write your paper. I'm sure you have read a lot of papers, right? Dan inilah papers yang harusnya menjadi referensi kamu waktu nulis paper. Kalau kami biasanya begitu. Jadi biasanya suggestion saya ke murid-murid saya gini, kamu mau publish di paper A, kamu baca dulu paper A, ya, untuk topik riset kamu yang dipublish di paper A itu seperti apa, baca sebanyak-banyaknya. Jadi sudah mendalami, oh kualitas paper ini untuk masuk ke paper ini yang dibutuhkan itu standarnya segini, gitu. Resultnya harus ada A, B, C, D, E, gitu misalnya. Harus ada misalnya multidisciplinary, harus komprehensif story-nya. Kan kalau kita baca paper di Nature sama paper di maksudnya mungkin yang impact factor 1 atau 2 itu kan beda, kelihatan kan bedanya. Nah, jadi saya selalu bilang ke murid saya, kamu mau publish di sini, bacalah sebanyak-banyaknya dari jurnal ini. Jadi kamu sendiri biasa, inilah standarnya yang harus kamu penuhi kalau kamu mau nulis di sana, begitu. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak atas jawabannya, sangat menjawab dan semoga ya baik. Terima kasih katanya Prof. Aziz, Prof. Indra dan Prof. Widya. Demikian adalah pertanyaan terakhir yang saya dapat dan memang kita sudah di penghujung acara. Em, saya sebagai moderator ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada para pembicara yang sangat-sangat hebat dan telah memberikan banyak ilmu kepada kami. Kalau saya boleh menyimpulkan, jadi dari semua pembicara punya perspektif bahwa kenapa kita harus research, publish untuk research kita adalah ini sebagai assessment kita. Saya menyimpulkan ada nilai assessment, nilai juga bagaimana kita menempatkan identity dari research kita gitu. Prof. Indra juga memberikan practicality how to increase the publication sebagai profesor dan apa yang kita butuh, apa yang nilai publikasi di profesionalitas gitu ya. Tadi juga Prof. Aziz sudah menyebutkan terkait dengan philosophical idea searching dan di mana kita menempatkan diri supaya bisa mencapai high impact publication gitu. Karena itu sangat penting. Global message but local value tadi yang saya dapat
garis bawah, highlight dan garis bawahi. Dan tadi dari Prof. Lydia sudah menyebutkan juga the importance of image, figure, and tables gitu. Dan bagaimana cover letter juga bisa membantu kita untuk mempublikasikan di high impact journal dan terutama juga make a story based on the figures. Jadi harus rajin-rajin katanya membuat figures dan jangan lupa baca terus gitu. Itu yang saya dapatkan dari masing-masing pembicara. Banyak sekali sebenarnya apa ya pesan-pesan yang tadi telah disampaikan. Semoga kita semua mendapatkan ilmu dari semua pembicara hari ini. Baik, terima kasih Prof. Lydia, Prof. Indra, Prof. Aziz. Mungkin sebelumnya tadi pagi kita sepertinya masih sepi itu tadi ada di awal pesertanya. Mungkin saya izin untuk foto bersama kembali gitu karena sekarang sudah bertambah jumlah pesertanya. Saya mengajak para peserta untuk open cam karena kita akan berfoto bersama sekali lagi. Saya beri waktu sekitar 2 menit untuk membuka kamera. Dan sekaligus saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada peserta yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Dan tadi juga ada beberapa peserta di awal yang live. Saya juga berterima kasih. Baik, saya akan mengajak Mas Walf untuk hadir lagi untuk membantu proses pengambilan gambar. Mas Walf, apakah sudah hadir? Halo, maaf, saya kelempar host nih. Ini saya Oke, akses lewat HP. Boleh yang I4-nya boleh minta akses host. Terima boleh. kasih. Terima kasih. Kelempar soalnya. Iya, baik. Saya bantu untuk jadi host kembali. Oh, dari sini. Ah, yes. Dan Mas Wolf udah jadi host lagi. Oke, sudah. Baik. Semuanya sudah open cam. Kalau ada yang belum boleh di open cam segera. Karena kita akan mulai aba-aba dari Mas Wolf. Oke, baik. Saya on cam terlebih dulu. Oke, karena kita cuma ada satu slide, jadi kita akan 2 kali potong. 3, 2, 1, tahan. Oke lagi. 3, 2, 1. Sudah cukup. Baik. Terima kasih banyak Mas atas bantuannya untuk foto. Kita sudah sampai di penghujung acara. Mari kita berikan reaction terbaik kita. Tepuk tangan untuk para pembicara yang telah berdiskusi bersama kita hari ini. Terima kasih Prof. Indra, Makasih semuanya. Terima kasih. terima kasih Terima Prof. kasih Aziz. sudah hadir di hari Minggu ngedengerin kami. Saya juga belajar banyak dari Prof. Indra dan Prof. Aziz. Sama-sama Bu Sama. Terima Lydia ya kasih. semuanya ya, rekan-rekan semuanya. Baik, terima kasih atas atas materinya dan saya izin menyampaikan sedikit dari panitia bagi para peserta yang sudah mendaftarkan reward program dan belum memberikan bukti pembayaran, silakan untuk segera memberikan karena masih ada kesempatan untuk mendapatkan kartu anggota dan mendapatkan fasilitas reward program sampai Desember 2024. Baik, di akhir kata saya sebagai moderator mohon maaf atau apabila ada kesalahan-kesalahan yang eh, saya ucapkan atau saya lakukan. Dan terima kasih banyak atas acara hari ini yang sangat luar biasa. Kami tutup acaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih semuanya, Mas Adam semuanya, rekan-rekan semuanya ya. Banyak, Prof. Saya oke.
Terima kasih. Saya kira berarti dari panitia akan meng-end untuk meetingnya. Oke, berarti ini udah selesai. Saya akan matikan meetingnya. Terima kasih dan sampai jumpa di kegiatan webinar selanjutnya. Terima Terima kasih. kasih, maaf ya semuanya ya. Ya, makasih. Mohon maaf kalau ada yang salah. Iya. Oh.